pasien yang kita curigai mengalami trauma ya. Mari sudah lihat videonya. Sudah sempat lihat video yang saya tunjukkan ya, Mas lihat. Oke, jadi kalau sesuai dengan algoritma ITLS atau International Trauma Life Support, itu tadi ada 3 poin penting ya. Ada size up, ada primary survey, ada secondary survey. Ya. Yang di size up ada 5 item yang kita harus verbalkan ya. Kita sebagai seorang leader, mulai dari apa? Menggunakan APD, lingkungan aman atau tidak ada, jumlah korban, bantuan, identifikasi cedera, memerlukan bantuan atau tidak. Nah, jadi nanti pada saat nanti Anda akan dinilai sebagai seorang penolong atau seorang EMT ya, Emergency Medical Technician. Satu tim itu biasanya minimal 3 orang ya. Jadi ada 1 leadernya, ada 2 tim membernya. Dan ini nanti akan berlaku pada saat kalian ujian OSCE. Jadi ujian OSCE-nya akan dalam satu kelompok. Nanti tergantung, nanti akan saya lihat penyebaran jumlah mahasiswa ya, bisa 3, bisa 4, bisa 5. Tapi nanti yang akan kita nilai adalah pada saat Anda berlaku sebagai seorang leader. Nah, sementara teman Anda nanti akan menjadi tim member yang akan membantu Anda saat melakukan beberapa intervensi. Ingat ya, intervensi. Sementara nanti yang melakukan assessment itu semuanya dilakukan oleh leader. Jadi kita nggak boleh, ayo cek A-nya, saya leader bisa. Saya nyuruh teman saya untuk cek RW-nya, cek B-nya, cek C-nya, tidak. Tapi yang melakukan pemeriksaan adalah saya. Begitu saya nanti menemukan sesuatu hal yang abnormal dan membutuhkan intervensi, barulah saya mendelegasikan kepada tim member saya. Jadi model kerja timnya seperti itu. Gitu ya. Jadi nanti saya datang bersama tim saya. Nggak kelihatan ya, pura-puranya ada tim. Saya selaku leader, saya membawa 1 ambulans. Jadi 1 ambulans itu hanya boleh untuk membawa berapa korban? 1 orang. Jadi 1 ambulans hanya boleh untuk mengangkut 1 korban saja ya. Jadi begitu saya datang, naik ambulans, berhenti. Terus biasanya apa yang akan saya lihat di lokasi? Biasanya kalau di SIM-nya di Indonesia berkerumun, habis itu semua ngeluarin HP, video, viralkan gitu ya. Ada kejadian bla 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 gitu ya. Nah, terus karena kan saya pasti merespon panggilan ya. Artinya saya datang ke lokasi itu karena saya ditelepon atau rumah sakit tempat saya bekerja ditelepon karena ada 1 kejadian di TKP. Maka pada saat kita datang pertama kali, kita harus memastikan apakah betul yang menelpon kita itu dia lokasinya ada di TKP. Bisa siapa saja, bisa polisi ya, ataupun bisa saksi mata yang melihat dan mengaktifkan 119 itu tadi. Nah, begitu kita datang, kita langsung sampaikan bahwa saya Indah, saya adalah ketua tim untuk EMT dari Rumah Sakit UMM 119. Yang pertama kali saya tanyakan adalah apakah lokasi aman bagi tim saya untuk memberikan bantuan. 1. Saya datang pasti langsung memakai APD. Apa saja itu? Masker, sarung tangan, handphone itu sama lagi kacamata. Apa kacamata apa sih itu? gloves, terus sepatu boot, terus
kacamata pelindung, kacamata ya, Skorot. ya. Jadi tim saya langsung pakai APD ya, sama pakai masker. Nah setelah itu apakah lokasi aman? Maka nanti yang menelpon atau yang bertanggung jawab untuk mengamankan lokasi akan menyampaikan apakah sudah aman atau tidak. Kalau belum aman maka Anda tunggu sampai petugasnya mengamankan lokasi. Kalau sudah aman maka kita oke. Dua yang sudah saya kaji. Yang ketiga, berapa jumlah korbannya? Maka Anda harus bertanya kepada siapa? Kepada saksi mata. Jadi dia nanti akan mengatakan, oh tadi korbannya 1 orang. Nah, atau oh korbannya ternyata 2 orang karena yang satu terlempar pada saat ada tabrakan. Ya yang itu tidak diketahui saat dia melaporkan. Maka saya mengambil langkah keempat, need for help. Ya, saya telepon siapa? Satu lagi ambulans untuk bisa datang ke lokasi. Tentunya dengan tim ini. Karena nanti tim yang kedua dia akan melakukan asesmen ke korban kedua. Jadi bukan saya yang melakukan asesmen pada 2 korban, tapi ya 1 korban satu leader. Ya. Dan yang terakhir saya akan bertanya tentang mekanisme cedera atau mekanisme injury. Tanya ke siapa? Ke saksi mata atau yang menelpon atau yang tahu proses kronologi kejadiannya. Jawabannya nanti akan ada 2. Nggak tahu tadi saya pas berangkat sekolah tiba-tiba langsung melihat seorang laki-laki atau seorang perempuan tergeletak di tepi jalan dan baju. Atau yang 2 akan ada kronologis yang lengkap. Oh tadi itu saya tuh mau nyebrang nih. Nah terus yang ada mbak-mbak itu apa namanya nyebrangnya nggak toleh kanan dan kiri, tiba-tiba dari arah kanan ada satu sepeda motor kecepatannya tinggi sekitar 70 km/jam dari arah sebelah kanannya korban terus ditabrak. Habis itu mbaknya habis ditabrak terpelanting sekitar 5 meter. Saya lihat mbaknya terjatuh di bagian atau dada terlebih dahulu misalnya tertelungkup. Nah itu kan sudah kronologis ya lengkap. Maka mekanisme injury pada pasien diketahui tidak? Diketahui. Dan nanti pada saat setelah primary survey ABC selesai, maka saya nanti akan memilih yang mana, yang fokus exam atau yang rapid trauma survey. Fokus exam. Ya. Kalau kita mengetahui kronologis kejadiannya, maka kita melakukan fokus exam. Tapi kalau kita tidak tahu kronologis kejadiannya, kita melakukan rapid trauma survey. Ya. Saya sudah melakukan masing size up. Setelah itu saya menilai kesan umum atau general impression. Ada seorang wanita usia sekitar 20-an tahun. Posisi saat ditemukan adalah terlentang, tidak tampak pendarahan atau tidak ada genangan darah di sekitar korban. Pasien atau korban tidak bergerak, matanya tertutup, tidak bersuara. Oke ya, itu adalah general impression saya. Keluhannya nggak bisa karena pasien tidak bergerak. Belum. Kita kan nggak tahu dia cuma tidak bergerak, matanya terpejam. Kita nggak tahu dia sadar atau tidak sadar. Ya, itu adalah general impression. Lalu saya langsung mendekati korban. Mbak, bisa dengar suara saya, Mbak? Coba dibuka matanya, Mbak. Nah, saat ini saya sedang melakukan pengkajian kesadaran. Ya. Dengan verbal tidak berespon, maka saya memberikan rangsang nyeri dengan melakukan sternal rub, ya, ataupun di frontal rub. Kalau tidak berespon, maka tingkat kesadarannya adalah unconsciousness atau pasien tidak sadar. Sambil itu, tim saya, tim yang kedua langsung melakukan apa? Jaw thrust. Jadi begitu saya datang, ya, setelah melakukan synthesize up, saya sudah melakukan general impression, saya cek kesadaran. Tim saya langsung melakukan jaw thrust maneuver, ya. Terus saya memasang yang namanya surgical collar.
Tahu nggak bentuknya? Putih-putih. Sing putih-putih. Oh ya Allah, digulung lereng iya gulung gede. Apa sih gak ngerti kejadiannya berarti gawe apa rapid Ya rapid, dry trauma survey. Dosen situ apa ndak? fokus exam Fok exam. fokus Exam. Iku lek rapid mah nggak ngerti ya. UTS ini bayarnya ya? UTS iya bayarnya? Ya, kalau saya tak nonton. aku sih gak ada baru koro Masih kapan? ini 5 juta Wes. iya iya tapi saya ingin bayar Bayarnya. Oke, setelah dikontras, kita ukur dulu lebar dari lehernya, lalu kita sesuaikan dengan ukuran di cervical collar ya. Lalu kita pasang masih di jotras tanpa melakukan pergerakan pada leher korban, kepala korban. Lalu kita strap. Oke, berikutnya kita cek airway, kita dengarkan apakah ada suara nafas tambahan. Nanti sebagai instruktur saat kamu ujian, kamu harus mendengarkan respon dari saya atau penguji nantinya. Pada saat kamu menyampaikan, kita cek airway, kita dengarkan apakah ada suara nafas tambahan. Nanti dengarkan saya responnya. Misal saya bilang terdapat suara snoring, misal gitu. Maka leadernya nanti kamu harus menyampaikan, oke, kita lakukan kita buka jalan nafas dengan menggunakan OPT atau oropharyngeal airways. Tim yang kedua akan mengambilkan OPT atau alat untuk saya. Ya. Nanti tim saya akan memberikan OPT. Siapa yang memasang yang bagian atas? Jadi nanti dipasang oleh yang ada di sini. Ya. Jadi yang ada di atas ini dia bertugas untuk memberikan tata laksana di airway sama briefing. Jadi fokusnya hanya di A sama B. Misal sudah dipasang nih, lalu kita cek B. Kita lihat apakah ada pergerakan dinding dada. Nanti kamu dengarkan respon dari saya selaku penguji. Nanti saya akan menyampaikan ada pergerakan dinding dada. Berapakah RR-nya? Bagaimana kualitas RR? Jadi tanyakan kuantitas dan kualitas dari respiratory rate-nya. Saya akan menjawab RR 33 kali per menit, cepat dan dangkal. Itu sebagai kualitas. Sebagai leader saya akan memutuskan mau pakai oksigenasi yang mana. Kalau pasien hiperventilasi tadi ya di atas 30 kali per menit, maka Anda harus memberikan yang namanya non-rebreathing mask. Siapa yang masang? Yang atas. Ya. Terus misal ada case lagi, RR-nya 8 kali per menit, lemah dan lambat. Itu adalah hipoventilasi. Maka kalau hipoventilasi harus dipasang non-rebreathing mask. Kok non-rebreathing mask? BVM ya, back valve mask. Ya, kemarin sudah tahu cara memasangnya? Sudah tahu ya? Jadi yang kecil ini yang mengerucut dia ada di atas, jadi gini. Nah, jadi kalau masang menggunakan teknik huruf C ya. Yang masang siapa? Yang pemberiannya tetap sama 10 sampai 12 kali per menit. Itu kalau hipoventilasi. Saya masuk ke C. C itu adalah sirkulasi
saya cek bandingkan arteri karotis dan arteri radialis kalau orang dewasa. Kalau anak-anak bayi brachialis ya. Arteri karotis dan arteri radialis. Tunggu respon penguji akan menyampaikan berapa nadinya. Ya, saya akan menjawab apakah 110 ataukah 80 ataukah 70 ya, tergantung dari case-nya nanti. Ya. Berapa nadi 1 menitnya? Misalkan 110 kali per menit cepat gitu ya. Cepat tapi reguler misalnya. Atau nanti ada case cepat tapi irregular atau lambat tapi reguler dan seterusnya. Jadi nanti sesuai dengan kasusnya. Lalu cek kemudian adalah CRT-nya. Ya, Anda cek CRT-nya berapa CRT-nya. Jadi kamu sifatnya adalah bertanya kepada saya untuk data-data tersebut. Berapa CRT-nya? Bagaimana dengan akralnya? Apakah teraba dingin, hangat, lembab atau kering? Ya, jadi kalau suhu akral itu dingin atau hangat, terus lembab atau kering, warnanya pucat atau kemerahan. Jadi ada 3 yang kita cek di akral. Nanti tunggu respon penguji mungkin akan mengatakan tadi nadinya 110 kali per menit, CRT-nya 3 detik, akralnya dingin, pucat, lembab, misal begitu. Tanda-tanda apa tuh? Nadi di atas 100 kali per menit, akralnya dingin, lembab, pucat, CRT-nya 3 detik. Normal semua nggak? Pasien mengalami gangguan sirkulasi dan ini merupakan tanda gejala awal shock. Maka itulah hasil penilaian atau hasil analisis kamu, ya. Jadi baik pasien menunjukkan tanda gejala shock, maka kita lakukan intervensi untuk shock itu sendiri. Apa saja? Diselimuti dengan selimut ya untuk menjaga supaya tidak terjadi kehilangan suhu yang berlebih. Lalu kita pasang IV line 2 jalur dengan jarum ukuran 14 atau 16 French ya, kanan kiri, pakai cairan kristaloid, entah itu normal salin ataupun finger lactate atau RL. Oke, paham ya? Saya sudah melakukan synthesis up, general impression, LOC, ABC. Yang terakhir kita cek yang di C-nya ya, apakah terdapat perdarahan masif atau external hemorrhage. Caranya kita susuri dari bawah kepala. Apakah ada perdarahan? Jadi sambil megang begini, kamu tunjukkan ke penguji. Handscoon saya yang harusnya bersih, apakah ada darah? Ya, jadi nanti saya akan memberikan respon, misal belakang kepala negatif, bahu negatif, torak negatif, abdomen negatif atau positif gitu ya. Jadi kamu susuri sampai bagian ekstremitas bawah sambil kamu konfirmasi ke penguji apakah ada perdarahan masif. Nanti saya akan bilang misalkan terdapat laserasi minimal di ekstremitas sebelah kiri. Sudah, kalau laserasi minimal cukup, nggak usah diapa-apain karena dia bukan life threatening condition, bukan kondisi yang mengancam nyawa ya. Tapi pasien ini menunjukkan ada tanda gejala shock ya kan, artinya kemungkinan ada kondisi mengancam nyawa yang tidak muncul pada pemeriksaan primary survey-nya, ABC-nya nggak muncul. Maksudnya lokasi di mana sih yang memungkinkan pasien ini mengalami kondisi mengancam nyawa itu kan tidak tampak pada saat pemeriksaan ABC. Yang kita lihat hanya ada sign and symptom-nya saja. Tapi di mana lokasi area tubuh yang kita curigai dia mengalami life threatening situation itu tidak muncul. Gitu ya.
Nah, setelah ABC selesai, baru kita putuskan pasien ini kategori load and go atau tidak. Load and go itu yang bagaimana? Yang pasien ini harus segera dievakuasi ke rumah sakit, langsung dibawa ke ambulans, langsung dinaikkan ke long spine board atau scoop stretcher. Oke? Kalau menurut Anda, kalau melihat dari tanda gejalanya, pasien masuk kategori load and go atau tidak? Iya. Apa alasannya? Diurut dari awal. Anda bukaan ya materi ITLS saya, di situ ada kategori load and go itu yang bagaimana? Penurunan kesadaran, ada gangguan di airway, gangguan B, gangguan C, dan pasien ini muncul semua. Maka pasien ini masuk kategori load and go. Langsung Anda lakukan lock roll untuk dinaikkan ke atas ambulans. Spine boardnya taruh di sini, terus diletakkan lagi, kita bawa ke atas ambulans. Di ambulans kita melakukan lanjutan pemeriksaan tadi. Oke ya. Apa yang kita lakukan tadi? Fokus exam atau rapid trauma survey? Kalau tadi nggak tahu, rapid trauma survey. Kalau tahu, kalau tahu kronologis, kalau kronologisnya seperti yang tadi saya sampaikan, Anda memfokuskan ke area mana? Tadi apa tadi? Ditabrak dari arah sebelah kanan, ya. Habis itu orangnya terpelanting, tertelungkup dada terlebih dahulu. Maka, nah, ya. Bisa kepala maupun dada. Jadi fokusnya kemana? Ya pemeriksaan kepala dan pemeriksaan dada saja. Untuk mengetahui apakah ada potensial cedera pada pasien. Ya, itu kalau fokus exam. Kalau rapid trauma survey di mana kita tidak tahu kronologis kejadiannya, maka kita lakukan pemeriksaan head to toe. Ya, mulai dari kepala sampai nanti di back posterior. Saya mulai dari kepala. Ya. Yang di kepala Anda lihat inspeksi dan palpasi. Jadi semua pemeriksaan itu inspeksi, palpasi kecuali yang dada. Dada ini ada dua tambahan, yaitu auskultasi dan perkusi. Ingat-ingat, saya ulangi ya. Semua pemeriksaan by system itu inspeksi dan palpasi kecuali daerah toraks. Itu tambahannya auskultasi dan atau perkusi, karena ada pasien yang butuh perkusi, ada yang tidak butuh perkusi. Ya, jadi nanti Anda harus aware kapan saya mau melakukan perkusi, kapan saya tidak melakukan perkusi. Jadi jangan melakukan auskultasi di kepala ya. Kemarin ada yang ujian, baik kita auskultasi bagian kepala. Mau dengerin apa? Mau dengerin suara otak ya. Nah, itu tidak tahu saking groginya atau saking tidak belajarnya gitu ya. Oke ya, saya ulangi, yang di bagian kepala kita inspeksi. Yang diinspeksi apa? Di situ apa? Apakah ada? Ayo boleh dibaca. Kalau mau yang lengkap, kita inspeksi apakah ada deformity, kontusio, abrasi, penetrasi, burn, laserasi, dan swelling. Itu kalau mau yang lengkap di CAP BLS ya. Di CAP BLS ya, nanti kamu akan menyampaikan, baik Bu, kita inspeksi apakah ada deformity, kontusio, abrasi, penetrasi, burn, laserasi, dan swelling. Saya nanti yang akan menyebutkan pasiennya ini mengalami apa. Misal saya akan bilang terdapat hematoma di temporal dextra ya, atau saya akan bilang terdapat laserasi sepanjang 3 cm di temporal sinistra misal. Nah, itu adalah hasil pemeriksaan kamu. Lalu kita lakukan palpasi untuk mengetahui apa? Kalau mau lengkap, mengetahui tenderness, instability, dan crepitasi. Kalau mau lengkap ya, kalau enggak ya cuman di palpasi saja ya, untuk mengetahui adanya deformity, instability, dan crepitasi. Mempalpasinya di area mana? Karena di kepala itu full tulang, maka ya kita susuri mulai dari occipital, parietal, temporal, frontal, supraorbital, infraorbital,
nasal, zigomatikus, dan mandibula. Ya, aja guyu rek diapalno itu. Ya, harus bisa itu ya. Karena kan itu kan bagian anatomis tulang ya. Kita mengetahui deformitas itu apa? Adanya perubahan bentuk yang tidak anatomis. Bukan normal, tidak normal, tapi tidak anatomis. Jadi kamu acuannya adalah posisi yang anatomis ya. Deformity. Krepitasi apa krepitasi? Krepitasi itu kalau ada tulang yang patah, pada saat kita palpasi dia akan bergeserkan dan menimbulkan suara kletek-kletek. Ditulis, dicatat, dihafalno. Ya, jangan lupa. Krepitasi. Jadi tenderness itu adalah nyeri tekan, ya. Krepitasi dan instability. Instability itu ketidakstabilan dari tulang. Ya, itu untuk palpasi. Kepala sudah, saya masuk ke bagian leher. Saya membuka cervical collar, penolong yang ada di awal, di atas, melakukan jaw thrust. Jadi pada saat saya membuka cervical collar untuk ngecek bagian leher, penolong yang di atas melakukan jaw thrust untuk stabilisasi lehernya. Kita lihat juga ya, lihat dua hal. Kalau yang ITLS itu melihat posisi trachea dan melihat apakah ada JVD. Ya. Trachea itu normalnya ada di tengah midline. Cara ngeceknya adalah seperti ini. Jadi seperti ini letakkan di tengah. Nah, kalau midline dia akan posisi seperti ini. Tapi ada kemungkinan pasien deviasi tracheanya itu ke kanan atau ke kiri, tergantung traumanya di mana. Ya. Jadi kamu harus belajar nanti di trauma kardio kan sudah ya? Nah, kalau ada deviasi trachea pada pasien dengan apa? Trauma dada wakeh, sebutkan satu yang spesifik kepada deviasi trachea. Wis, baca maneh itu ya. Apa Dik? No tension pneumothorax ya. Tension pneumothorax itu gejala khasnya adalah deviasi trachea. Kalau deviasi tracheanya ke sinistra, maka tensionnya yang mana? Dibayangkan, kalau deviasinya ke kiri, ke sinistra, maka tensionnya di mana? Dextra. Jadi dia kontralateral, gitu ya. Kalau tension deviasinya ke dextra, maka tensionnya ada di sebelah ya. Lalu yang kedua adalah JVD atau jugular venous distension. Kamu cek vena jugularisnya ya, dicek, caranya ditekan begini terus dibuka begini. Jadi sampai begini ya. Jadi ditekan terus di apa itu? Bahasa diregangkan. Diregangkan. Kalau ternyata di vena jugularisnya dia langsung mengalami undulasi, membesar lagi, maka itu JVD positif. Pada trauma torak yang mana? JVD positif pada kok dibaca mana ya? Biar bisa nanti. Oke ya, itu adalah yang leher. Lalu saya masuk ke bagian dada, gunting baju pasien. Gunting dibuka ya. Inspeksi. Inspeksinya apa? Apakah ada cekungan? Paling enak itu inspeksi itu ya tadi di KBLS itu. Deformity, kontusio, abrasi, penetrasi, burn, laserasi, dan swelling. Plus kalau di dada ada paradoxal movement. Ya, jadi semuanya di KBLS kecuali tambahan di
Torak itu adalah apakah ada paradoksal movement. Paradoksal movement adalah pergerakan dada yang tidak simetris pada pada pasien dengan apa? Apa Dek? Flare chest. Apa flare chest Le? Iya, kabeh trauma dada. Apa? Patah tulang rusuk yang terjadi lebih dari satu segmen gitu loh. Kalau hanya fraktur koste dia cuma satu segmen aja. Satu segmen itu maksudnya jadi misal inilah, ini koste gitu ya. Jadi kalau fraktur koste saja dia patahnya cuma satu segmen itu maksudnya cuma satu tel ini toh. Tapi kalau flare chest itu dua segmen. Jadi dua segmen, satu koste ini patah jadi patahannya ada di dua lokasi, gitu ya. Jadi yang sini sama yang sini, terus yang sini sama yang sini. Dan itu lebih dari dua koste. Itu akan menimbulkan yang namanya paradoksal movement. Paradoksal movement itu kayak gimana? Harusnya kalau kita sehat, kita normal, maka saat kita bernafas inspirasi, dada kita akan mengembang. Nah, pada area yang dia mengalami flare chest, ini misal tulang sternum. Ini sternum, ini kan koste, dia akan melengkung. Yang satu kan nyantol di spinal, di tulang belakang kan? Iya enggak? Iya. Bener lah, kamu kayak gitu? Iya. Normal ya? Oke, nah pada saat terjadi proses inspirasi, harusnya kan dada dia mengembang. Nah, yang mengembang yang mana? Yang ngikut sternum. Sternum kan mengembang tuh. Tapi kan ada bagian patahan yang tengah ini yang dia melayang, flying. Kenapa? Karena nggak ngikut sternum, satunya nggak ngikut tulang belakang. Jadi dia flying. Makanya dikatakan flare chest. Karena dia terbang. Ya, sehingga yang harusnya kalau normal itu inspirasi mengembang, bagian fragmen tulang koste yang patah melayang tadi dia malah melesak ke dalam. Itulah yang menimbulkan gerakan paradoksal. Yang harusnya ekspirasi ke dalam, yang melayang dia ke depan. Karena dia nggak ono gantolan nih, nggak ada apanya. Gantolan itu apa? Nggak nyantol mana-mana lah pokoknya ya, dia melayang. Jadi itu yang namanya paradoksal movement atau motion. Paham? Harusnya kemarin di kedaruratan trauma dada sudah disampaikan. Sudah, tapi ya kok kayak tuku sam-sam itu loh, kok saya minum sam-sam lagi ya, bikin kamu lupa ya. Panas dompetnya. Oke, sekarang saya lanjutkan tadi ya. Inspeksi di CAP BLS dan P tadi paradoksal movement. Oke, kita lihat apakah ada deformity, kontusio, abrasi, penetrasi, burn, laserasi, dan swelling. Lalu palpasi, ya palpasi untuk mengetahui adanya TIC ya. Palpasi, jadi posisikan jempol kamu seperti begini ya. Terus yang menyusuri sternum yang jempol, yang bagian 4 jari menyusuri kostenya. Posisi kita menghadap ke pasien, bukan begini tapi begini ya. Kita cek apakah ada tenderness, instability, dan crepitasi ya, sampai susuri koste 1 sampai koste 12. Lalu auskultasi. Auskultasi menggunakan stetoskop, Anda dengarkan di 4 kuadran. Apex kanan, apex kiri, basis kanan. Dibandingkan apakah suara nafasnya simetris atau tidak. Jadi intinya kita membandingkan antara suara paru kanan sama suara paru kiri. Kamu nanti sampaikan ya, tadi misalkan kita auskultasi di apex kanan, nanti saya akan bilang tidak terdengar misalkan. Apex kiri terdengar, basis kiri terdengar, basis kanan tidak terdengar. Misal saya
meresponnya begitu. Maka simetris nggak kanan sama kirinya? Ya, harusnya normalnya terdengar semua. Normalnya terdengar semua. Tapi kalau tadi kamu menemukan yang sebelah kanan tidak terdengar, maka ada sesuatu yang salah. Apa kira-kira? Kalau terdengar itu karena ada apa? Kalau terdengar normal, artinya ada apa di paru? Udara. Ada udara kan? Nah kalau nggak terdengar, ono udaranya enggak? Ada. Ayo, kalau saya tidak mampu mendengarkan yang sebelah kanan, ada udara enggak? Bisa ada, tapi terlalu banyak, atau ada cairan, atau ada darah. Ya tergantung tadi mekanisme traumanya gimana. Nah untuk memastikan ada apakah itu cairan, apakah itu udara yang berlebih, maka saya melakukan perkusi. Jadi perkusi dilakukan kalau auskultasinya tidak simetris, catat kalau oleh lali. Ya, jadi kalau kamu auskultasi terdengar suara yang tidak simetris, lakukan perkusi. Perkusinya lakukan di area yang sehat dulu. Ya, susuri interkostalis. Ya, kita lakukan perkusi. Nanti saya akan menyampaikan, penguji akan menyampaikan sonor, 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 dullness, sonor, misal. Karena itu yang normal, maka akan terdengar suara sonor. Kenapa kok ada yang sebelah kiri ada dullness? Karena ada jantung di sana yang berisi cairan atau darah. Normal ya. Nah, terus setelah yang kiri selesai, saya cek yang kanan. Misalkan hipersonor, 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 hipersonor. Ada hipersonor, ada udara, tapi terlalu banyak. Pada trauma dada yang mana? Malu, ada deviasi trachea, tension yang motorak. Sebelah mana, Dek? Kanan. Karena deviasi tracheanya ke kiri. Hati-hati ya, kalau kamu nanti salah menentukan, salah menganalisis, salah memberikan intervensi. Oke, baik, terdapat hipersonor di toraks sebelah kanan. Kita curiga pasien mengalami tension pneumotoraks. Kita lakukan needle dekompresi di ICS. Tension pneumotoraks, lakukan needle dekompresi ICS 1. Urutan 1 sampai 12, mana yang benar ya? Cari ya, belajar ya. Jadi harus tahu. Kalau tension pneumotoraks, lakukan needle dekompresi di ICS berapa? Di suprakostalis atau di infrakortalis. Hati-hati ya, karena di situ banyak AVN-nya, banyak arteri, venus sama nervusnya. Saya nggak mau ngasih tahu, cekan dulu. Lanjut ke abdomen ya. Abdomen kita inspeksi sama ya, di CAP BLS, DCAP BLS, deformity, kontusi, abrasi, burn, laserasi, penetrasi, dan swelling. Dan kita lihat apakah ada eviscerasi. Ya, eviscerasi itu apa? Keluarnya organ abdomen. Jadi khususnya terburai keluar. Nah, itu namanya eviscerasi. Artinya kalau ada eviscerasi, ada luka laserasi atau luka robek. Ya, ataupun luka penetrasi. Jadi Anda lihat apakah ada eviscerasi, apalagi di situ kalau abdomen ada eviscerasi kah? Penetrasi, ya, bruising itu yang tadi apa, memar ya. Distension itu kita lakukan palpasi. Jadi kalau yang inspeksi tadi di KBLS, apakah ada eviscerasi, ya, apakah ada penetrasi, lalu kita lakukan palpasi. Ada dua tekniknya, ada yang
deep palpation, ada yang superficial palpation. Jadi kamu nekannya itu kalau yang superficial tidak usah terlalu menekan, tapi kalau yang deep palpation kamu agak tekan di 4 kuadran. Kalau ada luka eviscerasi di kuadran bagian abdomen kiri, maka lakukan palpasi di sebelah kanan. Kalau nggak ada eviscerasi tapi saya menemukan ada bruising atau ada memar di sebelah kanan, maka saya melakukan yang kiri dulu. Jadi awali dengan yang sehat ya. Bisa kuadran kanan kiri atas ya, deep palpation and superficial palpation. Kuadran kiri bawah deep palpation, superficial palpation, dan kuadran kanan bawah sama kuadran kanan atas. Itu lakukan sambil menyampaikan tunggu respon penguji. Lalu saya masuk ke panggul sama ya, inspeksi apakah ada di CAP BLS, deformity, contusio, abrasi, burn, penetrasi, dan swelling. Lalu kita lakukan palpasi. Palpasinya ini kita gunakan untuk mengetahui apakah ada tenderness, instability, dan krepitasi, ataukah ada fraktur panggul. Caranya adalah kita tekan, jadi jempol kamu pegang sias ya, lalu kamu tekan ke bawah dan ke medial. Jadi ke bawah, ke medial. Jadi itu nanti untuk mengetahui apakah stabil atau tidak panggulnya. Kalau pada saat kamu tekan ke bawah itu dia agak sedikit bergoyang, maka itu sudah unstable pelvis, pasien cedera atau ada fraktur panggul. Ya. Lalu masuk ke ekstremitas bawah, ya sama inspeksi DCAP BLS, ya deformity, contusio, penetrasi, swelling. Lalu palpasi untuk mengetahui adanya tenderness, instability, dan krepitasi. Jadi ini adalah tulang panjang, jadi di kayak yang kanan ke bawah, yang kiri ke atas. Jadi untuk mengetahui apakah ada ketidakstabilan dari tulang. Lalu berikutnya adalah cek PMS. Ya, cek PMS, bandingkan antara arteri dorsalis pedistra sama sinistra. Jadi misalkan tadi case-nya ada deformity dan krepitasi di bagian ekstremitas kanan. Ada tulang yang dicurigai mengalami patah yang sebelah kanan. Kita tahu apakah nanti akan mengganggu pulsasi, motorik, sama sensorinya, maka kita cek bandingkan dengan yang sehat, karena yang kiri oke, sehat. Harusnya normalnya gimana? Normalnya yang kiri. Jadi kamu membandingkan bagaimana pulsasi dari arteri dorsalis pedis kanan dan kiri. Lalu motorik juga sama. Motorik kita bisa minta korban untuk mendorong tangan saya kalau pasien sadar. Ya kalau pasien sadar, coba dorong tangan saya atau coba gerakkan ujung jarinya. Tapi kalau pasien nggak sadar, langsung saja cek PMS-nya dengan rangsang nyeri. Kalau dia berespon terhadap rangsang nyeri, maka apa yang terjadi? Dia akan bergerak, kan? Dia akan menarik jarinya. Oke ya, itu untuk yang ekstremitas bawah. Ekstremitas atas sama inspeksi DCAP BLS. Ya, kita inspeksi apakah ada DCAP BLS. Lalu kita palpasi untuk mengetahui adanya TIC kanan dan kiri. Lalu kita palpasi arteri radialis. Jadi palpasi arteri radialis kanan kiri. Motoriknya kalau sadar diminta untuk Mbak coba tolong genggam tangan saya. Ya. Terus kita cek nyerinya. Pakai kukunya ditekan yang kuat. Terakhir adalah bagian posterior, kita lakukan lock roll. Jadi yang atas akan mensupport yang leher, terus yang ketiga di bawah. Ya, kita berikan ke kiri, inspeksi DCAP BLS
dan palpasi menyusuri tulang servikal, torakal, lumbar, sakral untuk mengetahui adanya tenderness, instability, dan krepitasi. Oke, selesai untuk yang rapid trauma survey. Lalu kita cek apa berikutnya? Pupil. Apa saja itu? Base vital sign. Kita ukur tanda-tanda vitalnya. Jadi kamu sampaikan ya, kamu verbalkan. Kita ukur tanda-tanda vitalnya dengan mengukur tekanan darah, nadi, RE, dan suhu. Terus apa lagi? Apa lagi deh? Story sampel. Kalau pasien sadar. Kalau Pak sadar di skip. Berikutnya mental status ya, bisa GCS atau bisa kamu ulangi ABPU. Sama disability yang kedua, pupil size ya, ada di situ. Materialnya habis. Jadi pupil size kamu hitung. Kamu cek. Oke, pupil size dicek ya, apakah ada perla atau reaction of light-nya dari samping kiri, dari lateral ke media, dilihat apakah dia bereaksi terhadap cahaya. Kalau bereaksi, dia pupilnya akan menjadi. Terus diukur ukuran dari pupilnya, sama atau enggak diameter kiri sama diameter sebelah kanan. Normalnya isokor atau sama, kalau nggak normal namanya anisokor. Oke. Terus berikutnya apa lagi? Cek apa? Motor. Apa aja? Ya, jadi itu maksudnya spinal motor restriction itu kamu ikat dengan strap. Ya, kita ikat dengan strap. Sudah selesai, terus baru kita laporkan menggunakan MIS kemarin. Mechanism of injury, S-nya apa? Sign and symptom, T-nya adalah treatment. Jadi kamu laporkan nanti ya. Ya leader, kamu sampaikan, halo saya Indah, saya leader tim 119, saya membawa satu orang korban perempuan usia sekitar 20-an tahun dengan yang dicurigai mengalami tension pneumothorax. RW-nya paten dengan OPA, breathing-nya disupport dengan menggunakan NRBM 15 liter per menit dengan konsentrasi oksigen 100%, sirkulasi stabil. Tadi ada tanda-tanda shock, sudah dipasang 2 line IV ya, dengan menggunakan jarum ukuran 14 atau 16 French. Pemeriksaan di rapid trauma survey ditemukan tanda-tanda tension pneumothorax, sudah dilakukan hidrodekompresi pada ICS lalalala dan lalalala ya, cari ya. Lalu kita tadi di kaki nggak ada apa-apa ya. Oh, ada fraktur kruris di sepertiga distal dextra, sudah dilakukan balut bidai. Estimasi kedatangan kami adalah 10 menit. Tolong disiapkan disiapkan untuk konsul ke dokter orto maupun dokter toraksnya ya. Sudah. Jadi saya sudah melaporkan mekanisme cederanya seperti apa, treatmentnya apa, sign and symptomnya apa, tindakan yang kita lakukan apa. Itu merupakan rangkuman dari apa yang kita temukan dan kita lakukan intervensi pada pasien. Selesai 10 menit. Loh, tadi lama soalnya kan saya nerangkan satu-satu.
sekarang piye sih sekarang? Apa? Ya Pak? Kerja.